pertama itu adalah pemahaman, memahami fakta, prosedur, serta alat matematika. Yang kedua, penerapan, mampu menerapkan konsep matematika dalam situasi nyata yang bersifat rutin. Yang ketiga, penalaran, bernalar dengan konsep matematika untuk menyelesaikan masalah yang bersifat non-rutin. Oke, itu ya Bapak Ibu ya, proses kognitifnya. Ini yang konteksnya. Kalau untuk literasi membaca itu personal, berkaitan dengan kepentingan diri secara pribadi. Nah, ini yang berkaitan dengan diri secara pribadi. Yang kedua, sosial budaya, berkaitan dengan kepentingan antar individu. Nah, ini dia, budaya dan isu kemasyarakatan. Scientific, apa sih scientific itu? Yaitu yang berkaitan dengan isu, aktivitas, serta fakta ilmiah baik yang telah dilakukan maupun yang futuristik. Sedangkan untuk numerasi personalnya, berkaitan dengan kepentingan diri secara pribadi, sama. Sosial budaya, berkaitan dengan kepentingan antar individu, budaya dan isu kemasyarakatan. Yang saintifiknya berkaitan dengan isu, aktivitas, serta fakta ilmiah baik yang telah dilakukan maupun yang futuristik. Baik Bapak Ibu, itu yang konteks ya. Kita lanjut lagi. Nah, ini strategi peningkatan literasi dan numerasi di sekolah. Ya, yang A, memahami konsep dalam bentuk soal-soal AKM. Nah, ini kembali kita ke soal-soal AKM. Konsep yang perlu dipahami dulu. Di soal itu konsep yang perlu dipahami. Yang kedua, mengaktifkan peran masing-masing aktor. Nah, siapa nih aktor nih? Kita sebagai guru, peserta didik sebagai peserta didiknya, kita sebagai guru mapel apa? Artinya kita paham konsep. Kalau kita guru matematik, ya konsep matematik kita sangat paham sekali. Kita guru ekonomi sangat paham sekali. Seperti itu Bapak Ibu, ya. Membuat dan membiasakan siswa menyelesaikan soal bentuk soal AKM Bapak Ibu. Ayo silakan. Bentuk soal-soal nanti buatlah dalam bentuk soal-soal yang berbentuk soal-soal AKM yang menjurus nantinya ke AN peserta didik kita. Buatlah soal-soalnya seperti itu. Bu, di mana dapat soalnya? Bisa Bapak Ibu cari sendiri di mana cari? Di mana cari Bu Andi? Soal-soal AKM itu di mana dong? Tanya sama Bapak Google. Nah, jadi lihat yang mapel kita masing-masing, karena kita yang akan lebih paham dengan mapel kita. Seperti itu Bapak Ibu ya. Membuat dan membiasakan siswa menyelesaikan. Jadi tidak hanya membuat saja, tapi membiasakan siswa menyelesaikan soal-soal yang berbentuk soal-soal AKM ini. Oke? Konsep dan bentuk soal. Nah, ini soal yang diberikan tidak fokus pada mata pelajaran tertentu, tetapi soal-soal yang merangsang kemampuan berpikir kritis, ya, dan analitis peserta didik, dan mengasah kemampuan membaca, literasi, dan numerasi. Jadi tidak fokus kepada soal-soal mapel, tapi soal-soal itu yang mampu nantinya peserta didik kita berpikir secara kritis, mampu mereka menganalisis. Nah, soal-soal itu yang perlu kita berikan kepada peserta didik kita yang terkait dengan mapel kita masing-masing. Seperti itu Bapak Ibu ya. Dan mengasah kemampuan membaca, literasi, dan numerasi. Kalau bisa soal-soalnya digabung literasi dan numerasi itu. Jadi ada cerita, ada angka di dalamnya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini karakteristik soal AKM itu diberikan rencananya akan mengadaptasi soal-soal program for international student assessment, bisa ya, dan trend in international mathematics science study. Ini bisa Bapak Ibu ambil di internet semuanya. Coba cari di situ. Soal-soal AKM akan membuat peserta didik melahirkan daya analisis. Memang analisis ini yang diminta. Peserta didik mampu menganalisis. Jadi soal-soal yang dibuat itu adalah soal-soal yang mampu di peserta didik kita menganalisisnya berdasarkan suatu informasi. Kasih informasi tapi mereka mampu menganalisis informasi itu. Ya, bukan membuat peserta didik menghafal atau mengingat-ingat materi. Jadi kalau menghafal materi mungkin
tidak kehafal dari peserta didik karena saking banyaknya materi. Tapi kita berharap mereka mampu menganalisis soal-soal informasi, menganalisis informasi-informasi yang terkait dengan soal-soal mapel kita masing-masing. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Oke, soal asesmen nasional memiliki stimulus ya. Soal-soal AKM didesain menggunakan stimulus dengan konteks yang beragam, dengan elaborasi tabel, ilustrasi terutama untuk jenis stimulus multiple item dengan ilustrasi yang kontekstual dan informatif, yaitu nantinya berisikan edukatif, menarik, inspiratif, dan keterbaruan. Nih bentuknya Bapak Ibu ya. Yang kedua, bentuk soal AKM yaitu soal disajikan dalam berbagai bentuk. Soal seperti pilihan ganda, boleh ya Bapak Ibu ya. Pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian jawaban singkat, esai, apalagi bentuk lainnya. Benar salah, sebab akibat masih ada sekarang. Nggak ada lagi. Nah, sama kita ada, zaman kita ya, zaman saya isu apa? Orang lah kekinian, awak saya isu. Sudah berbeda generasi ya. Sekarang sudah milenial. Kalau kita apa namanya? Kalau orang kini milenial, kalau awak apa Pak? Tradisional. Nah ini, jadi mengaktifkan aktor yang berperan dalam peningkatan AKM di sekolah itu semua kita nampaknya, mulai dari kepala sekolah, guru pembina GLS, apa ini GLS? Gerakan literasi sekolah ada di sini ya, Semari 8. Guru pembinanya ada. Guru pembina GLS SMA 8 ada. Dapat tuh. Pak Zul humas kan? Semuanya jadi pembina GLS. Iya. Semuanya kata Pak Zul ini, semua guru menjadi pembina gerakan literasi sekolah. Ya. Jadi tidak ditunjuk satu orang ya, semuanya. Hebat sekali semuanya. Iya, oke. Guru mapel dan guru kelas. Jadi guru mata pelajaran dan wali kelas ini berkolaborasi ya. Mungkin di kelasnya ada pojok literasi. Di luar kelas nanti ada lagi, misalnya apa namanya itu, gazebo dimanfaatkan untuk mampu di sana itu sebagai pojok literasi mungkin. Mungkin ada beberapa buku yang bisa disediakan atau bisa mengakses internet di situ. Pustaka kita sudah digital? Belum. Kepala pustaka mana? Kepala pustaka Bapak Ibu? Sensei. Oh Eli. Oh Eli keluarnya kepala pustaka. Nanti kita suruh Eli untuk mendigitalkan. Digital library Bu. Iya. Digital library, jadi bisa diakses dari mana-mana gitu. Jadi anak-anak tidak perlu ke pustaka. Bisa dikasih komputer sebetulnya. Di mana? Beberapa di komputer di pustaka. Ya, jadi bisa anak-anak nanti mengakses lewat di library. Iya, dan mereka juga bisa mengakses di luar sebenarnya gitu. Yang kita harapkan seperti itu. Iya, lewat handphone sendiri gitu. Jadi makanya kita minta nanti untuk mendigitalkan. Handphone kan pribadi Bu. Iya. Kan sekolah yang menyediakan. Iya, berarti kalau untuk di sekolah, kalau misalnya penuh pustakanya kita kan siswa banyak. Jadi bisa yang lainnya manfaatkan dari dalam kelas mereka bisa mengakses, dari luar bisa. Bahkan dari rumah pun bisa. Kalau SMA 10 itu sudah digital, bisa digunakan dari mana-mana. Dan orang Mentawai pun bisa memanfaatkannya. Nah, jadi sudah memang digital perpustakaannya seperti itu. Kita berharap juga seperti itu, Pak. Terus juga tenaga kependidikan. Nah, ini juga tidak terlepas juga dari tenaga kependidikan. Peserta didik apalagi yang akan kita tingkatkan literasi numerasinya, ya. Komite sekolah juga berperan di sini. Jadi komite sekolah ini orang tua wali murid ya Pak ya. Nah ini kita harapkan dapat berperan juga dalam meningkatkan literasi numerasi peserta didik kita. Makanya sebelum literasi numerasi peserta didik yang kita tingkatkan, kita dululah sebagai gurunya
sudah mampu meningkatkan literasi numerasi kita. Informasi yang diberikan di sekolah misalnya kita cepat tangkap, cepat kita memahami, kita mampu mengevaluasi dan merefleksikannya. Kalau kita sudah bagus, maka kita memberikan kepada peserta didik kita sudah lancar aja itu Bapak Ibu. Nah jadi yang disampaikan tadi di rapor pendidikan turun 100% artinya apa ya? Kita yang sedih, artinya kita juga yang turun rasanya seperti itu. Nah makanya ayo berusaha kita sama-sama bagaimana rapor pendidikan yang ke depan ini tidak seperti itu lagi. Langsung ada naik, turun 100%, besok naik 100%. Maunya seperti itu. Jadi berimbang dia dari 2022 ke 2023. Baik Bapak Ibu, kita lanjut lagi. Nah ini peran kepala sekolah. Apa sih peran kepala sekolah ini? Menyusun kegiatan dan anggaran untuk penguatan literasi dan numerasi ke dalam Arkas. Nah, nih nanti sampaikan sama Pak Kapsek ya Bu saya ya. Pak pernah Pak Kupa ya. Oke, yaitu melaksanakan IHT atau workshop peningkatan kompetensi guru dalam pembelajaran dan penilaian untuk menguatkan literasi dan numerasi. Misalnya itu ya, atau melengkapi sarana dan prasarana untuk menguatkan kegiatan literasi dan numerasi. Mungkin juga seperti program penguatan gerakan literasi sekolah, kita tingkatkan ini ya, kita aktifkan lah gitu. Jadi GLS ini kita aktifkan di sekolah ini. Kata Pak Zul tadi semua guru menjadi pembina GLS. Ayo sama-sama kita mengaktifkan GLS ini. Membentuk tim GLS di sekolah. Ini suruh bentuk Pak, Pak. Aladut tim awak. Semuanya jadi tim. Ada yang di sudah ada timnya. Kalau belum ada ya ayo kita coba. Artinya ada yang apa yang bertanggung jawab. Nah ini nanti ada yang bertanggung jawab, ada yang inilah yang menyampaikan Bu, lokal Ibu ini belum jalan literasinya, anak-anak Ibu belum ini. Nah jadi ada lah yang bertanggung jawab. Buat aja nanti Pak seperti itu. Oke Bapak Ibu, ini peran guru lagi. Guru dan tim pembina GLS. Apa sih tugasnya? Menyiapkan dan menyusun program penguatan literasi baik dalam lingkungan kelas ataupun lingkup sekolah. Nah ini Bapak Ibu guru ya. Ini tugas Bapak Ibu guru nih untuk literasi. Pembiasaan membaca. Ayo anak-anak kita usahakan untuk bisa membiasakan membaca, tidak membiasakan lagi tapi sudah membudaya lah kalau bisa ya. Membiasa dengan membudaya beda enggak? Beda ya Pak. Nah jadi kita coba untuk membudaya. Membaca itu sudah membudaya gitu, tidak membiasa lagi. Pojok baca, ayo pojok baca di kelas, di luar kelas atau di taman di mana gitu. Pohon literasi. Nah kita coba ini ya. Mading ada jalan Pak? Mading, nah ayo gerakkan lagi mading. Nah jadi mading itu salah satu adalah untuk bagaimana kita meningkatkan kompetensi literasi peserta didik kita. Ada pembina madingnya kan? Kalau nggak nanti bentuk Pak, dijalankan mading itu biar anak-anak bisa menyalurkan hobi dan bakat mereka yang menulis, yang membuat puisi, membuat pantun, membuat cerita. Nah mereka punya tempat lah untuk menyalurkan hobi-hobinya, bakatnya. Perpustakaan, nah perpustakaan juga kita rancang dengan baik. Bagaimana perpustakaan itu menjadi sebuah wadah yang betul-betul diminati oleh semua orang, tidak hanya peserta didik, tapi Bapak Ibu guru juga. Kalau tidak ke pustaka rasanya ada yang kurang, nah gitulah. Jadi kita siapkan juga pustaka itu sebagai sumber untuk belajar, meningkatkan literasi kita Bapak Ibu. Melakukan monef dan supervisi penguatan literasi dan numerasi. Nah sudah kita laksanakan, kita jalankan, kita monef. Tentu kita harus melihat perkembangannya sejauh apa dan kira-kira apa lagi sih yang dibutuhkan, kira-kira yang perlu kita benahi yang mana. Nah fasilitas apa lagi yang perlu kita siapkan. Nah itu jadi monef itu gunanya untuk itu, monef supervisi itu gitu Bapak Ibu ya. Ini monef khusus untuk gerakan literasi sekolah. Ini Pak Zul di humas kan? Ini siapa? Zah. Oh Pak.
Ini Serana. Rizal. Pak Rizal. Rizal. Oh, Pak Rizal, mana Bapak itu? Pak, ini coba ini ya Pak, dirancang ya Pak. Gerakan literasi sekolah kita ini kita aktifkan seperti itu Pak. Jadi kalau kita sudah bersama-sama menggerakkan literasi ini, insya Allah hasilnya sangat memuaskan. Yang turun 100% tadi kita berharap naik lagi 100%. Nah seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut. Nah ini guru kelas, guru mapel. Kalau tadi untuk semua guru dan tim pembina GLS. Ini untuk guru dan tim pembina GLS. Kita ini yang belum ada kayaknya ya. Bentuk nanti ya Pak. Ini untuk guru kelas atau guru mapel, yaitu mengintegrasikan penguatan literasi dan numerasi dalam proses pembelajaran dan penilaian pembelajaran, baik dalam formatif, asesmen formatif dan asesmen sumatif. Jadi mengintegrasikan penguatan literasi dan numerasi itu dia tadi. Bapak Ibu ayo buat soal-soal dalam bentuk soal-soal